Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desperanto dengan NIM 105401115900 dari PGSD 3F. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu cara menyusun pembelajaran. Yang kedua yaitu cara menyusun program dan penerapan pembelajaran. Yang pertama yaitu cara menyusun perencanaan pembelajaran. Langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran umum dan khusus yang disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar peserta didik. Adapun langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan. Merumuskan tujuan khusus perencanaan pembelajaran berarti merumuskan materi pelajaran yang disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang akan dikembangkan. 2. Memilih pengalaman belajar. Belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal, akan tetapi proses berpengalaman sehingga siswa harus didorong berproses aktif untuk review melakukan aktivitas tertentu, mencari dan menemukan sendiri fakta. 3. Menentukan aktivitas belajar mengajar. Yang dimaksud menentukan aktivitas belajar mengajar yaitu sesuai SDA dasarnya dapat dirancang through pendekatan kelompok atau pendekatan individu. Yang keempat yaitu menentukan orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Orang-orang yang akan terlibat dalam proses pembelajaran dan berperan sebagai sumber belajar meliputi instruktur atau guru dan tenaga profesional. 5. Memilih bahan dan alat. Pemilihan bahan dan alat dengan pertimbangan hal sebagai berikut. 1. Keragaman kemampuan intelektual. 2. Jumlah dan keragaman tujuan pembelajaran khusus yang harus dicapai siswa. 3. Tipe-tipe media yang diproduksi dan digunakan secara khusus sebagai alternatif pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. 4. Bahan dan alat yang dapat dimanfaatkan. 5. Fasilitas fisik yang tersedia. Yang keenam yaitu ketersediaan fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Yang ketujuh yaitu perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Prosedur evaluasi merupakan faktor penting dalam perencanaan pembelajaran. Dengan evaluasi akan dapat dicapai keberhasilan pengelolaan pembelajaran dan keberhasilan mencapai tujuan pembelajaran. Setiap calon guru harus memahami makna standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran sesuai bidang studi yang akan dikembangkan para calon guru. Yang kedua itu cara menyusun program. Penyusunan program pembelajaran adalah kegiatan merencanakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Yang pertama yaitu tujuan. Penyusunan program pembelajaran untuk menyiapkan acuan pelaksanaan pencapaian kompetensi bagi mahasiswa atau peserta diklat dan acuan pelaksanaan bagi pendidik. 2. Itu ruang lingkup. Ruang lingkup dari penyusunan program pembelajaran meliputi 1. Model pembelajaran, 2. Penyusunan jadwal, 3. Sistem pembelajaran modular, dan 4. Rencana pembelajaran berkompetensi. 3. Prosedur. Prosedur penyusunan program pembelajaran dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Penjelasan mengenai pembelajaran modular. 2. Penawaran paket kompetensi dan jadwal pelaksanaan kompetensi. 3. Penyusunan program pencapaian kompetensi. 4. Program pembelajaran berkompetensi. Penerapan pembelajaran. 1. Yaitu strategi ekspositori. Strategi pembelajaran yang berorientasi kepada guru dikatakan demikian sebab dalam strategi ini guru memegang peranan yang sangat penting atau dominan dan lebih menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. 2. Strategi inquiry. Rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Adapun beberapa hal yang menjadi utama strategi pembelajaran inquiry, yaitu menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal. 2. Jika bahan pembelajaran yang akan diajarkan tidak berbentuk atau konsep yang sudah jadi. 3. Jika proses pembelajaran berangkat dari rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu. 4. Jika guru akan mengajar kepada sekelompok siswa rata-rata memiliki kemauan dan kemampuan berpikir, strategi ini akan kurang berhasil diterapkan kepada siswa yang kurang memiliki kemampuan untuk berpikir. Yang ketiga itu strategi pembelajaran inquiry sosial. Kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. 4. Contextual teaching learning. Konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Dorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. 5.
5 itu strategi pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah, seperti kemampuan berpikir siswa melalui telahan, fakta-fakta, atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajarkan. 6. Strategi pembelajaran kooperatif atau kelompok. Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 7. Yaitu strategi pembelajaran efektif. Efektif berhubungan dengan nilai atau value yang sulit diukur karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam diri siswa. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.